Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang masalah yang melibatkan turunan kedua fungsi. Nah, jadi salah satu masalah yang melibatkan turunan kedua fungsi ini adalah yaitu menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai stasioner ini ada 3 jenis ya. Jadi dia bisa minimum, dia bisa maksimum, ataupun dia bisa belok. Artinya dia tidak minimum dan tidak maksimum. Nah, bagaimana kondisinya? Nah, seperti ini. Jika turunan kedua dari sebuah fungsi nilainya lebih besar dari 0, maka nanti jenisnya akan minimum. Jika turunan kedua lebih kecil dari 0 atau negatif, maka nanti nilainya akan ataupun jenisnya akan maksimum. Nah, jika turunan keduanya sama dengan 0, maka dia nanti belok. Nah, tidak minimum ataupun tidak maksimum. Nah, supaya lebih paham, mari kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, contohnya adalah dengan uji turunan kedua, tentukan nilai stasioner dan jenisnya untuk fungsi berikut. Nah, fx sama dengan setengah x tambah sin x. Nah, jadi fungsinya adalah ini untuk x berada di antara 0 dan 2π atau 360 derajat. Nah, pertama nanti di sini adalah kita akan menentukan nilai stasionernya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai stasioner. Nah, untuk menentukan nilai stasioner, maka kita akan menentukan dulu titik yang akan membuat dia nantinya maksimum ataupun minimum, yaitu dengan menurunkan fungsinya atau membuat turunan pertama dari fungsi ini dulu. Nah, berarti f aksen x sama dengan nih sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari seperti pada materi sebelumnya, untuk mencari nilai stasioner, berarti kita menggunakan turunan pertama, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Ini kita turunkan dulu, setengah x, setengah, ditambah sin x, berarti cos x sama dengan 0. Nah, berarti cos x sama dengan minus setengah ya. Jadi nah, cos x sama dengan min setengah. Jadi kita cari dulu nilai x yang memenuhi untuk cos x sama dengan min setengah. Nah, jadi sebenarnya ini ada dua cara juga. Nah, bisa kita menggunakan cara langsung tebak kuadran gitu ya. Nah, jadi ini cos x ini saya akan buat dua cara aja. Nah, cos x sama dengan min setengah, berarti min. Nah, jadi minnya tetap ada di sini. Jadi setengah ini kita ubah jadi cos 60 derajat. Nah, sekarang kita akan lihat karena nilai cos itu minus. Nah, kosinus bernilai minus itu di kuadran kedua dan kuadran ketiga ya. Nah, berarti kuadran kedua itu 180 tambah alfa. Maaf, 180 kurang alfa, kuadran ketiga 180 tambah alfa. Nah, di sini alfanya itu adalah 60 derajat, jadi langsung kita buat aja. Nah, seperti ini. Langsung 120 derajat, 240 derajat. Nah, atau kalau misalnya kita mau mengubah ke dalam V, berarti X-nya itu sama dengan 120 derajat per 180 derajat kali V. Nah, ini sama-sama kita bagi 60 jadi 2/3 V. Nah, kemudian X yang kedua itu 240 per 180 kali V. Nah, ini sama-sama kita bagi 60 juga, berarti jadi 4/3 V. Nah, atau misalnya kita gunakan teknik yang kedua ya. Nah, saya kasih dua cara.
Ini cos X sama dengan min setengah itu sama dengan kosinus 120 ya. Nah, kosinus 120. Jadi ini kita pakai aturan cos. Nah, ini kita coret. Berarti yang pertama X sama dengan 120 tambah K kali 360. Nah, kemudian kita masukkan untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 120. Nah, untuk K sama dengan 1, X-nya berarti 360 kali 1 tambah 120 udah 480. Jadi, karena tadi batasnya itu di antara 0 sampai dengan 2V, maka ini tidak berlaku. Jadi, hanya sampai K sama dengan 0 saja, ya. Nah, berarti X sama dengan 120. Nah, yang kedua, X sama dengan, setelah kita ambil plus berarti minus ya, min 120 tambah K kali 360. Nah, untuk K sama dengan 0, nah ini tidak berlaku karena X sama dengan min 120 tambah 0. Jadi min 120 dari luar dari 0 kecil X kecil 2V. Jadi yang berlaku adalah untuk K sama dengan 1. Itu min 120 tambah 1 kali 360. 360 sama dengan 240. Nah, untuk K sama dengan 2 dia nanti sudah melebihi batas. Jadi nanti yang memenuhi hanya X sama dengan 240. Jadi hanya 2 saja. Nah, sama seperti ini juga. Jadi bebas kalian mau pilih cara yang mana. Ya, mau cara pertama ataupun cara kedua. Nah, jadi setelah kita dapat, ini sebenarnya yang kita peroleh ini, yang 2/3 V dan juga 4/3 V, ini belum nilai stasioner ya. Dia masih pembuat stasionernya. Jadi nilai stasionernya adalah ketika kedua nilai ini kita masukkan ke fungsi awal. Nah, kedua nilai ini kita masukkan ke fungsi awal. Nah, jadi seperti ini. Ya, saya akan buat X sama dengan 2/3 V. Maka kita lihat fungsi awalnya itu adalah fx sama dengan setengah x ditambah sin x. Nah, setengah x sama dengan tambah sin x. Maka kita akan masukkan f 2/3 V sama dengan setengah kali 2/3 V ditambah sin 2/3 V. Nah, ini berarti coret. Jadi 1/3 V. Jadi jika misalnya dia tidak kita tidak pakai sin cos tangen itu, dia kan ini adalah bentuk V radian ya. Nah, dalam bentuk V radian. Jadi di sini 1/3 V ini bukan berarti 1/3 kali 180 karena dia tidak pakai trigono ya. Nah, karena dia nggak pakai trigono, maksudnya dia nggak pakai sin, cos atau tangen. Nah, berarti ini kita artikan ini 1/3 dikali V itu sama dengan 3,14. Nah, atau bernilai 22/7 ditambah sin 2/3 V. Nah, ketika di sini maka dia 2/3 V-nya itu V-nya ini 180. Nah, atau setara dengan 120 derajat tadi. Nah, yang di sini ya. Berarti sama dengan sin 120. Nah, jadi ini nanti kita cari jawabannya sama dengan 1,913. Nah, jadi inilah nilai stasioner untuk 2/3 V. Nah, jadi untuk 2/3 V nilai stasionernya adalah 1,913. Nah, ini saya buat ya. Nilai
stasionernya. Nah, kemudian berikutnya untuk X sama dengan 4/3V. Nah, berarti langsung saya masukkan saja. Berarti F 4/3V sama dengan setengah kali 4/3V ditambah sin 4/3V. Nah, kalau kita sederhanakan sama dengan 2/3V ditambah sin 240 derajat. Nah, sama dengan 2/3 dikali 3,14 ditambah sin 240 sama dengan min setengah akar 3. Nah, ini kalau kita buat ke desimal, ini nanti sama dengan 1,228. Nah, jadi untuk X sama dengan 4/3V, nilai stasionernya adalah 1,228. Nah, nilai stasionernya jadinya di sini ada 2 ya, yaitu 1,913 dan 1,228. Nah, ini merupakan nilai stasioner. Nah, jika misalnya saya bilang titik stasioner ya. Titik stasioner itu berarti di sini ada 2 titiknya. Nah, yang pertama adalah jika dikatakan titik, maka dia kombinasi antara absis dan ordinat atau X, Y atau X, Fx. Nah, jadi yang pertama titiknya itu adalah 2/3V ini, koma 1 ini ya, saya buat titik koma aja karena di sini ada nilai desimal 1,913. Dan satu lagi titik stasionernya adalah 4/3V, 1,228. Nah, jadi biar tidak salah pengertian itu, yang dikatakan nilai stasioner adalah nilai Y ataupun nilai Fx dari sebuah titik koordinat. Jadi jika dikatakan nilai stasioner atau nanti apakah dia nilainya maksimum atau minimum atau dia belok. Nah, jadi nilainya adalah yang berada di bagian koordinat Y. Nah, atau di bagian ordinat ya. Nah, itu yang bagian di sini. Nah, sementara pembuat maksimum atau pembuat nilai stasionernya sendiri adalah si X. Nah, ini si pembuatnya. Jadi hasilnya itu yang sebelah kanan atau yang di posisi Y. Nah, oke, kita lanjut karena masih nilai stasioner yang kita cari ya. Jadi sekarang kita akan mencari jenisnya. Nah, kita akan mencari atau menentukan jenis stasionernya. Apakah nanti dia maksimum ataukah dia minimum ataukah dia belok. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan jenis stasionernya itu kita hanya menentukan dengan memasukkan kedua si pembuat maksimum, si pembuat nilai yang ada di sini. Jadi tadi kita sudah dapat dari turunan pertama, kita sudah peroleh nilai X itu sama dengan 2/3V dan 4/3V ya. Nah, kita sudah peroleh X sama dengan 2/3V dan juga 4/3V. Jadi inilah yang akan kita masukkan nanti ke uji turunan kedua untuk menentukan jenis stasioner. Nah, jadi kalian nggak perlu susah-susah memikirkan itu karena sebenarnya dia sudah saling berhubungan dan saling berlanjut ya. Jadi sebenarnya nanti kita akan cari dari sini dan juga dari sini. Jadi ini akan kita substitusi ke dalam turunan kedua dari fungsinya. Nah, oke, langsung saja tadi fungsinya adalah setengah X ditambah sin X ya. Nah,
turunan pertamanya tadi adalah setengah ditambah cos X. Nah, jadi kalau kita cari turunannya sekali lagi, turunan kedua berarti turunan kedua dari X adalah setengah berarti 0 ya. Jadi cos X itu sama dengan minus sin X. Nah, maka kita akan masuk untuk, nah tadi nilai yang kita peroleh ada 2/3 V ya, 2/3 V. Maka turunan kedua dari 2/3 V sama dengan, nah jadi kalian langsung masukkan saja kemari, min sin 2/3 V sama dengan min sin 120 derajat sama dengan min setengah akar 3. Nah, di mana min setengah akar 3 ini nilainya adalah minus, berarti lebih kecil dari 0. Berarti turunan kedua dari 2/3 V lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat aturannya jika lebih kecil dari 0. Nah, ini. Nah, jika lebih kecil dari 0, maka nilainya akan maksimum. Nah, jika lebih kecil dari 0, maka dia akan maksimum. Maka dia maksimum di X sama dengan, nah ini untuk, oh maaf tadi ya ketinggalan ya. Nah, ini maksudnya untuk X sama dengan 2/3 V. Jadi dia maksimum untuk X sama dengan 2/3 V. Nah, dia maksimum di sini. Nah, jadi kita cek lagi, kan karena ada 2 nilainya tadi 2/3 V dan 4/3 V, kita cek lagi nih. Untuk X sama dengan 4/3 V. Nah, berarti turunan kedua 4/3 V sama dengan min sin 4/3 V sama dengan minus sin 240 derajat minus buka kurung min setengah akar 3. Jadi minus kali minus sama dengan positif setengah akar 3. Nah, sehingga turunan kedua pada saat X sama dengan 4/3 V sama dengan setengah akar 3. Nah, atau dia lebih besar dari 0. Nah, jadi kalau lebih besar dari 0, maka nilainya atau jenisnya adalah minimum. Nah, jadi untuk jenisnya berarti untuk X sama dengan 2/3 V dia maksimum, dan untuk X sama dengan 4/3 V, nah dia minimum. Sehingga bisa kita simpulkan di sini titik balik, nah maksimumnya adalah titik balik maksimum, berarti kita lihat maksimum itu tadi dibuat oleh X sama dengan 2/3 V. Nah, kita lihat lagi di sini 2/3 V berpasangan dengan 1,913. Maka titik balik maksimumnya adalah 2/3 V, 1,913. Nah, sementara titik balik minimumnya adalah tadi yang membuat minimum adalah 4/3 V. Nah, 4/3 V tadi berpasangan dengan 1,228. Nah, berarti titik balik minimumnya adalah 4/3 V, 1,228. Nah, jadi beginilah cara menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan jenis stasioner dari sebuah fungsi. Nah, jenisnya. Jadi di sini nilainya itu jenisnya itu adalah maksimum dan minimum.
Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa di soal yang lain kita akan menentukan jenis stasioner yang dia nantinya belok. Nah, jika turunan keduanya tepat sama dengan 0 ketika kita masukkan nilai nilai yang kita peroleh dari turunan pertama tadi ya, atau nilai stasioner, nilai pembuat stasionernya gitu. Nah, ketika kita masukkan ke turunan keduanya dia sama dengan 0, bisa jadi nanti dia menjadi titik belok atau nilainya belok. Nah, oke, jadi jangan salah konsep lagi dalam menentukan titik balik ataupun titik stasioner. Jadi atau bagi kalian yang bingung, nah saya ingatkan kembali bahwa titik balik itu sama dengan titik stasioner ya. Jadi ada soal nanti yang menentukan ataupun yang menyampaikan itu titik balik, ada juga yang membuat itu nanti menjadi titik stasioner. Jadi itu pengertiannya sama, jadi kalian nggak perlu bingung untuk memahaminya gitu. Nah, jadi itu sama aja mau titik balik ataupun titik stasioner. Nah, dimana nanti titik balik atau titik stasionernya itu bisa jadi bernilai minimum, maksimum ataupun belok. Nah, oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian, semoga kalian paham. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.